Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di podcast Your Unisula. Saya Nuri sebagai host di sini, tentunya tidak sendiri karena sudah ditemani oleh Mbak Safira. Assalamualaikum Mbak Safira. Salam Kak. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Mbak Safira ini dari mahasiswa Prodi Manajemen S1 ya? Iya Kak. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu buat teman-teman. Oke. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Safira Dinda Haidar, biasa dipanggil Dinda. Aku dari jurusan S1 Manajemen tahun 2021. Semester 4 ya? Semester 4. Mbak Safira ini kemarin berhasil membawa pulang medali emas dari lomba internasional ya, yang diadain di Undip pada tanggal 14 ya? Iya Kak. 14 sampai 10 sampai 14 Februari 2023 kemarin. Wah, keren sekali ya Mbak Safira ini. Thank you. Jadi akhirnya dapat ide dari situ, kemudian coba bilang Bunda untuk ikut juga di ajang ini. Terus kemudian kebetulan tuh memang saya tuh nggak bisa kayak programming Kak. Jadinya dari Bunda pun, Bunda bilang gimana kalau misalnya kita kayak rekrut gitu dari anak FTI buat aplikasi ini. Terus kemudian akhirnya coba cari, terus ketemu namanya Mas Hildan itu tadi, dari FTI untuk mendevelop aplikasi kita gitu. Kemudian untuk fokus kepada psikologis daripada pasien itu mungkin bukan my knowledge ya Kak. Jadinya waktu itu saya pengen ngerekrut dari bidang keperawatan gitu, karena mungkin mereka lebih knowledge di bidang tersebut. Iya, benar banget. Awalnya sih kepikiran juga dari psikologi, cuman karena kebetulan Bunda juga dosen keperawatan, jadi ambilnya dari keperawatan. Gitu. Jadi Mbak Safira ini dilatar belakangi oleh keluarga kesehatan ya. Iya, Kak. Namun di sini Mbak Safira itu sebagai leader dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, yang fokusnya tuh lebih ke mananya nih Mbak? Kalau saya kemarin itu lebih ke mengkomunikasikan. Marketingnya gitu ya? Marketingnya gitu. Dari aplikasi ini gimana caranya mengkomunikasikan kepada juri, kayak meyakinkan bahwa produk ini itu adalah suatu produk yang bagus dan menarik dan baru gitu, dan tentunya juga bisa membantu masyarakat juga. Bener banget. Jadi ini buat temen-temen ya yang punya hobi atau latar belakang bisa dikembangin seperti Mbak Safira ini ya, ngajak collab sama teman-temannya dari FIK sama teknik industri juga. Mungkin bisa disapa juga timnya tadi, pasti nonton nih. Halo Mas Ali, Mas Hilda. Keren banget nih ini sebagai Mbak Safira sebagai perwakilan yang kemarin ya. Iya Kak. Jadi ini benar-benar multi profesi ya, dari prodi ekonomi terus disambungin FIK sama teknik industri. Jadi itu beda-beda, fokusnya beda-beda ya. Iya Kak, fokusnya beda-beda. Jadi itu kemarin saingannya tuh ada 600. Iya, 600 perguruan tinggi di seluruh dunia. Iya Kak. Wah, keren banget nih ya, dan membawa pulang medali emas. Wah, keren sekali. Jadi banyak banget gimmick yang mungkin ini buat mahasiswa baru juga ya, calon mahasiswa baru kalau berprestasi tuh hanya bisa di univ yang negeri. Iya kan? Iya, jadi pada siang hari ini kita ngobrolin mahasiswa Unisula Go Internasional. Wah, keren banget. Thank you Kak. Gimana nih Mbak, kesan-pesannya sudah berhasil membawa medali emas? Mungkin buat kedepannya bagaimana gitu ceritanya? Sebenarnya kalau untuk kesannya tuh awalnya tuh kayak seneng banget sih ya Kak. Pasti terus juga nggak nyangka karena first time coba ajang internasional juga, dan alhamdulillah juga lolos. Jadi kayak kalau dibilang senang tuh pasti senang banget ya Kak. Terus juga insya Allah habis ini tuh ada kelanjutannya lagi Kak. Ada kelanjutannya lagi. Jadi kita bakalan bawa aplikasi ini ke Meksiko juga. Meksiko. Gitu. Wah, kira-kira kapan tuh? Sekitaran around bulan Juni sampai Juli. Jadi bentuknya tuh udah aplikasi ya? Iya Kak, udah aplikasi. Udah bisa di-download atau belum? Belum. Sebenarnya kalau untuk di-download tuh udah bisa Kak. Cuman karena ini kita belum launching di Play Store, jadinya ini masih kayak mungkin bailing aja gitu teman-teman. Mungkin bisa diceritain manfaat dari punya aplikasi yang Mbak Safira bikin buat teman-teman tuh, maksudnya kan buat mental ya, yang kronis. Itu kan kronis kan penyakit yang 6 bulan sampai lama sekali kan. Itu bagaimana Mbak? Mungkin bisa disepil manfaat dari aplikasi ini. Jadi sebelum masuk ke manfaatnya ya Kak, mungkin case-nya itu adalah
dalam proses penyembuhan si pasien yang mengidap penyakit kronis ini itu memang karena prosesnya panjang gitu ya Kak. Iya. Contohnya orang yang mengidap penyakit kanker gitu ya, itu kan pasti proses penyembuhannya itu nggak cuman kayak 1 bulan, setengah tahun, bahkan bisa lebih dari 1 tahun. Bener banget. Nah, banyak banget tuh kayak pasien-pasien yang kayak mulai semangat hidupnya tuh menurun Kak. Iya. Terus juga mungkin psikologisnya juga menurun, kayak mereka ngerasa depresi, kok kayak aku nggak sembuh-sembuh ya, kayak iya, gitu. bener banget. Dan masalahnya adalah kalau misalnya itu mereka gangguan psikologisnya menurun, itu berefek pada proses penyembuhan daripada penyakit kronisnya ini makin lama. Oke. Gitu Kak. Jadinya kami tuh pengen membantu para pasien biar psikologisnya tuh jadi bisa sembuh, karena di dalam aplikasi kita itu tuh banyak banget fitur-fiturnya Kak. Yang pertama ada diagnosis area. Jadi diagnosis area itu, jadi pasien itu bisa kami diagnosis mereka punya gangguan psikologis seperti apa, kemudian cara untuk menyembuhkannya bagaimana, prosesnya Gitu. seperti apa. Dan gak hanya itu aja Kak, tapi juga ada refleksi area yang berisi tuh ada terapinya, ada juga yoga dan meditasi, yang itu semua benar-benar direkomendasikan langsung sama konsultan yang ada di fitur kami juga. Gitu, keren sekali ya. Jadi dalam Iya, aplikasi banget itu manfaatnya. banyak juga masyarakat atau teman-teman kita yang malas berobat, Iya, malas kayak benar. konsultasi, mungkin karena biaya dan lain-lain. Tapi ini dari timnya Mbak Safira menciptakan aplikasi ya yang bisa di-download di semua handphone, terus dibaca pelan-pelan sambil rebahan, sambil istirahat. Iya, Kak. Bagaimana ada tutorialnya juga kan tadi Ada juga cara-caranya. tutorialnya, Kak. Lengkap sekali ya Betul teman-teman. sekali, sampai ada podcastnya juga Kak. Oh iya? Iya. Podcastnya boleh dong disponsor. boleh, Di mana boleh. bisa lihatnya biar kalau kita ada penyakit bisa lihat gitu. Jadi itu sebenarnya by link juga sih Kak. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ya kayak dengerin podcast di aplikasi kita, itu kalian bisa mungkin DM di Instagram aku @safdin, atau mungkin langsung aja bisa minta linknya ke Mas Hildan gitu. Nanti aku bakalan nge-share WA-nya, nanti dari situ bisa dikasih linknya Kak. Oke. Karena kita belum launching di Play Store. Kayak jadi masih teman ke teman gitu Iya, ya. masih teman ke teman. Mungkin teman-teman mahasiswa semuanya bisa, kalau nggak ketemu Instagramnya bisa langsung datang ke manajemen ke fakultas, bisa langsung ngobrolin ya. Iya, bisa langsung Oke, ngobrol. jadi lebih kayak apa sih kendalanya, jadi langsung sama konsultannya itu tadi ya. Iya Kak. Keren sekali ya ini. Oh ya, ngomongin perlombaan ya, mungkin tadi kan banyak teman-teman yang kebingungan, kok bisa ya kayak gitu ya, dapat informasinya tuh bagaimana, demi bagaimana, I see. dari seginya, pokoknya tuh banyak kendala lah. Kalau pengen berprestasi tuh pasti ada aja kendalanya. Mungkin dari Mbak Safira ini bisa bagi tipsnya gitu. Oke, jadi kalau tips dari aku untuk kayak bisa nemuin lomba-lomba kayak gitu, sebenarnya searching di Instagram sih Kak, banyak banget guys, kayak akun-akun lomba. Dan dari akun-akun lomba itu biasanya tuh banyak banget ajang-ajang yang menarik gitu. Kalau mungkin kalian suka bisnis, kalian coba cari di Instagram akun tentang lomba bisnis. Kalau kalian suka yang develop aplikasi ini, kalian juga bisa cek Instagramnya. Itu kalau aku tahu dari IWSA. Jadi IWSA itu adalah satu kayak mungkin grup gitu kali Iya. ya. Itu yang kayak pihak penyelenggara dari lomba, kayak lomba aplikasi, terus juga ada lomba kewirausahaan, banyak banget gitu guys. Namanya IWSA. AWSA. ISA namanya. ISA, Ya, oke. itu di Instagram tuh mereka banyak banget nge-share ajang internasional, ajang-ajang nasional, tapi memang kebanyakan internasional sih Kak. Internasional Gitu. ya, nggak hanya lomba antar univ ya, tapi ini udah internasional seluruh dunia. Oh, keren sekali ya. Jadi bener banget, bakal kita sedikit apapun tuh harus diasah ya. Nggak hanya karena ini Mbak Safira sukanya expertnya di bidang kesehatan, terus backgroundnya juga anak ekonomi, jadi marketingnya tuh keren. Jadi ngikrut teman-temannya dari FIK dan teknik industri yang punya kelebihan masing-masing di bidang tersebut. Iya, Kak. Kayak gitu. Ini salah satu contohnya ya teman-teman. Kalau tadi yang Mbak Safira bilang juga, Mbak Safira juga bilang kalau kalian suka bisnis, itu juga ada kelompok bisnis sendiri. Jadi bisa dikembangin lagi apa yang kalian punya dan apa yang kalian bisa gitu ya Mbak Safira. Iya Kak.
Keren sekali. Ini banyak banget yang nyapa Mbak Safira. Mungkin nggak bisa kebaca ya. Ada yang bilang semangat Dinda, terus love disapa dulu nih. Banyak banget yang nonton nih. Oh iya. Iya. Hai guys. Oke. Thank you udah nonton guys. Iya, banyak banget nih yang nonton temen-temennya. Oke, bergabung. Oke, selanjutnya Mbak Safira ini buat persiapan atau udah jadi aplikasi itu berapa bulan waktunya Mbak? Atau berapa lama? Sebenarnya ini sangat amat cepet juga sih. Sangat amat cepat ya. Karena deadline-nya juga cepat. Mungkin kurang lebih itu 2-3 bulan. 2-3 bulan. Iya Kak. Tapi kita itu emang bagi tugas di sini Kak. Jadi kalau dari aku pribadi itu bagian extended abstract dan ngerancang perancangan nanti konsepnya kayak gimana, desain teknisnya seperti apa kayak gitu. Nanti untuk Mas Hildannya sendiri kayak bagian yang mengkomunikasikan dari bahasa manusia ke bahasa mesin. Gitu. Teknik informatika ya. Iya, kalau misalnya Mas Salim itu karena knowledge-nya dari keperawatan, jadinya dia itu memang bagian berfokus pada mentalnya, Gitu. yang diagnosis kayak gitu-gitu. Kemudian fitur podcast itu kan tentang kesehatan juga Kak. Jadinya untuk bahan-bahannya pun yang bikin Mas Salim gitu. Oh, gitu. Jadi kita sesuai dengan knowledge masing-masing. Wah, keren sekali ya. Benar-benar dipadu-padakan menjadi hasil yang sempurna kayak Iya. gitu. Wah. Keren sekali nih ya. Mungkin bisa teman-teman kalau mau belajar itu bisa ngobrol langsung sama Mbak Safira dan tim nggak sih? Iya, boleh banget. Boleh banget ya. Boleh banget. Kalau nggak teman-teman mau nanya-nanya juga boleh di sini teman-teman yang pengen dapat juara dan lain-lain. Pekan Ta'aruf 2023 nanti ditunggu ya. Nih, jadi bener-bener kita mematahkan bahwa kalau prestasi itu nggak bisa di kampus swasta, nggak bisa ya, karena kita emang udah universitas yang unggul dan kita mahasiswanya juga udah ikut lomba internasional terkenal dimanapun itu, kayak gitu ya Mbak Safira. Iya Kak. Oke, pertanyaan lagi nih Mbak soal yang kemarin. Mungkin banyak teman-teman yang bakal bertanya, soalnya tuh tugas kuliah tuh udah banyak. Masa iya mau ikut lomba pasti kan pusing dan lain-lain. Manajemennya tuh bagaimana membagi waktu kayak gitu? Membagi waktunya tuh sebenarnya dari skala prioritas juga sih Kak. Jadi kalau aku pribadi itu dari yang deadline-nya paling awal dulu dan yang mungkin paling penting gitu. Iya. Menurut aku tuh tugas itu penting ya. Iya. Cuman kan tanggung jawab akan lomba pun juga akan jauh lebih penting karena kan nanti berefek juga pada kejuaraan, nanti Iya. kita juara atau enggak. Jadinya waktu kemarin tuh memang aku lebih prioritasin di lombanya dulu Kak. Tapi nggak menutup kemungkinan juga aku tetap ngerjain tugasnya. Iya. Jadi tetap yang penting balance aja sih. Iya, bener banget. Dapat dua-duanya gitu. Oke, Mbak Safira mungkin bagi tips nih, kalau udah juara tuh feedbacknya apa sih buat Uni, buat kita sendiri, apa biar teman-teman kita tuh semakin terpancing gitu. Oke, jadi kalau misalnya untuk feedbacknya ya Kak, Iya. kayak manfaatnya itu sebenarnya banyak banget sih ya Kak. Yang pertama kalau misalnya kita kejuaraan kayak gini kita dapat beasiswa. Beasiswa nih yang ditunggu-tunggu banget, mahasiswa. iya. Oke. Bener banget beasiswa berprestasi, terus juga bisa nambah portofolio juga kan Kak. Portofolio penting juga. Penting banget karena bener lagi juga udah masuk ke jenjang magang juga. Walaupun Iya. mungkin sekarang aku masih semester 4, cuman kan pasti bakal ke arah sana juga buat Pasti. preparing ourselves Iya. juga gitu. Wah, keren sekali ya. Itu sedikit manfaat ya, karena manfaatnya banyak sekali ya. Iya Kak. Beasiswa, banget. portofolio, setiap mahasiswa pasti ada magangnya ya. Jadi Iya. kalau udah menang lomba lebih gampang lagi, lebih keren lagi gitu. Pengalaman tuh Masya Allah banget sih. Oh iya, kalau boleh tahu ini lombanya offline atau online? Kalau yang ini tuh offline kan? Offline. Iya. Di Bandung oh ya, di Undip. Di Undip, sorry. Di Undip, Iya. di Undip, sorry. Di Undip offline. Itu jadi seluruh dari 600 universitas datang semua ke situ ya? Iya, jadi semuanya tuh di situ. Tapi kita mungkin dibagi ya Kak. Jadi kayaknya tuh ada beberapa lantai. Itu tuh yang buat ajang ini. Jadi bener-bener emang satu gedung tuh full. Cuman agak dibagi-bagi aja gitu. Oke. Hal yang paling bikin deg-degan pas ikut lomba ini apa, Mbak? Sebenarnya ini sih Kak bagian judging-nya ya. Sebenarnya Iya. kalau misalnya presentation Iya. itu kayak masih kita bisa handle gitu kan. Tapi kalau misalnya pas
judging session itu tuh kayak bener-bener agak deg-degan karena pertama harus pakai full bahasa Inggris. Pakai full bahasa Inggris karena internasional. Iya, jadi agak takut juga kan. Bukan takut sih, lebih ke deg-degan aja gitu. Apalagi kalau misalnya ketemu dosen yang mungkin udah profesor juga, jadinya pertanyaannya tuh bener-bener kompleks banget. Kayak misalnya ini aplikasinya tuh dibuat pakai sistem apa aja, terus suruh dijelasin gitu. Nah itu kayak agak bikin deg-degan juga sih kan. Boleh diulas dong dari pertanyaan profesor biar teman-teman wow kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dari pertanyaan profesor itu biasanya dari gimana caranya kita mendevelop aplikasi ini, kayak pakai sistem apa aja, terus juga gimana cara kerjanya, terus habis itu kayak kalau misalnya ada gangguan tuh gimana, kayak gitu. Pokoknya tuh kayak ada, sebenarnya masih banyak lagi sih. Cuman lumayan agak kompleks aja sih Kak. Iya pasti ya, masalah kalau timbul dari aplikasi ini tuh solusinya dari yang bikin tuh apa gitu ya. Benar-benar kompleks. Mungkin buat teman-teman yang ingin ikut lomba bisa sharing sama Mbak Safira sama timnya ya. Karena benar dari prepare-nya, terus presentasinya, terus mendapatkan juara itu pasti ada step by step buat menjadi mendapatkan medali emas itu. Yes, bener banget. Rasanya nih pasti udah wah syukur gitu ya, seneng banget ya. Karena aku kemarin pernah ikut lomba juga. Oh iya. Itu walaupun nggak sekeren Mbak Safira ya, tapi itu rasanya kayak bangga gitu loh. Mahasiswa ikut lomba terus menang, kita dapat beasiswa. Wah enak banget gak sih? Iya Kak, apalagi buat preparing S2 juga kan. Preparing S2 juga nih. Jadi emang kita harus bener-bener mikirin ke depannya ya teman-teman. Jadi nggak hanya kuliah kupu-kupu, mas boleh, tapi itu ada sesuatu yang dikerjakan gitu. Apalagi ini kemarin pas pandemi ya masuknya. Iya Kak, kalau saya waktu pandemi. Oke, itu juga menjadi alasan mahasiswa sekarang tuh ya karena pandemi. Gimana cara informasinya, caranya tuh gimana? Kayak gitu kan. Ternyata kita harus bisa memanfaatkan media sosial yang kita gunakan. Kayak Mbak Safira tadi cari-cari di Instagram, ada kelompok sendiri yang membahas apa keinginan kalian, seperti itu ya Mbak Safira. Baru semester 4 tapi udah go internasional. Wah, keren. Thank you. Keren sekali, yang nonton masih banyak lagi. Ada yang nanya, boleh lo nanya-nanya sama Mbak Safira langsung. Oke. Nih, Mbak Safira ini benar-benar mahasiswa yang produktif ya berarti ya? Amin. Oke, dari Fakultas Ekonomi. Oke, jadi kalau marketing, tadi kan mungkin marketingnya baru kebahas sedikit ya. Ini mungkin lebih ke penjurusannya Mbak Safira sebagai prodi manajemen, terus berhasil mengenalkan produk ini kepada halayak. Itu gimana Mbak? Maksudnya kayak biar orang tuh paham, cepat pahamnya gitu. Maksudnya kayak edukasi. Ngedukasinya tuh gimana? Sebenarnya kalau misalnya mengedukasinya tuh harus one by one gitu sih Kak sebenarnya, karena kan kita juga aplikasinya kan belum booming banget ya. Jadinya harus dicoba dulu one by one, nanti mungkin kalau misalnya udah lumayan banyak gitu, jadi bisa menyaring banyak orang juga buat ikutan masuk gitu. Mungkin karena ini tuh kita testimoninya baru 30 orang sih Kak, jadi masih harus menambah orang lagi untuk kayak bikin yang pemakai aplikasi ini tuh makin banyak lagi. Iya, testimoni penting banget ya. Karena kan ini kita bikin sendiri ya Kak, jadinya emang harus one by one gitu sih sebenarnya. Iya. Apalagi soal psikologis juga. Gitu. Apalagi psikologis orang kan beda-beda ya. Itu ya, itu penting banget. Oke, 30 menit kita sudah ngobrolin. Kalau sebelum kita tutup boleh ada pertanyaan sebelum kita akhirin. Karena ini benar-benar peluang kita semua ya, masih mahasiswa, masih semester 1, 2, 3, 4, sampai 5 tuh bener-bener waktunya kalian buat mengejar prestasi sebanyaknya ya. Karena habis itu bakal ada magang, ada skripsi, kalian bakal hektik di situ gitu. Benar, jadi harus dimanfaatkan banget sih ya Kak waktunya. Mbak Safira kalau boleh tahu ikut organisasi? Aku ikut organisasi Kak. Oh, ikut organisasi juga. Ikut organisasi apa? Kalau aku HMJM. HMJM di fakultas ya? Di fakultas, sama magang di PR-nya Unisula. FE ya, keren sekali ya. Jadi benar-benar sebagai mahasiswa tuh manfaatkan waktu yang ada sebagai mahasiswa, terus magang di fakultasnya juga. Itu juga benar-benar momen belajar yang langsung, iya kan? Jadi pas teorinya dapat di kelas, terus diaplikasikan pas magang itu kan di fakultas. Iya, walaupun mungkin lembaga PR di FE itu kan
bukan yang kayak bisa menghasilkan banget, cuman menurutku manfaatnya dan impactnya tuh banyak banget sih Kak. Iya, karena kita masih mahasiswa, jadi kayak harus digali sebanyak-banyaknya ya informasinya. Ilmu-ilmunya juga, gimana cara-caranya juga kayak Ya, itu bermanfaat tips banget. ya. Buat teman-teman yang masih suka gabut habis kuliah nggak tahu mau kemana, boleh nih ikutin jejaknya Mbak Safira. Iya. Oke, udah jam 2 aja nih, 30 menit berlalu. Mau masih lanjut apa enggak nih? Apa mau besok lagi? Oke, mungkin Mbak Safira boleh kasih closing statement sebelum kita tutup. Oke, mungkin closing dari aku buat teman-teman, manfaatkan waktu sebaik-baiknya karena mumpung kalau aku kan di sini masih semester 4 ya Kak. Jadi masih banyak waktu senggang apalagi buat kalian yang masih semester 2 kayak gitu. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin, ambil peluang yang ada. Walaupun at the ending bakalan capek banget, tapi kan capek juga bagian dari hidup nggak sih Kak? Bener banget. Ya kalau hidup nggak capek ya gimana ya? Bener banget. Jadinya ya walaupun capek tapi kan manfaat dan benefitnya tuh banyak banget. Banyak banget. Pengalaman apalagi gitu, Masya Allah banget, relasi juga gitu. Dan mungkin kalau misalnya kalian belum pengen masuk organisasi, coba ikut lomba atau mungkin komunitas juga, karena kebetulan aku juga ikut komunitas juga Kak. Oh iya, banyak Iya. sekali ya. Komunitas apa kalau boleh tahu? Komunitas bisnis di Ciputra. Ciputra Bisnis. Iya, Wah, keren. namanya Ciputra Entrepreneurs Club. Oke, mungkin abis ini kita boleh ngobrolin itu ya. Boleh. Oke. Terus mungkin kalau untuk kalian yang pengen ikut kayak ajang-ajang aplikasi kayak gini, ya mungkin aku tahu itu bakalan susah ya Kak. Iya. Bakalan berat juga. Tapi kayak jangan khawatir, at the ending kalian pasti bisa ngelewatin itu juga sih. Dan aku pernah dengar satu kutipan ini, jadi pokoknya tuh kutipannya kayak gini, if you're struggling to start something new because you're afraid that you're not good enough yet, listen to these quotes. You don't need to be great to start, but you need start to be great. Gitu. Mungkin bisa diartiin. Jadi kalau kalian kayak struggling untuk memulai sesuatu hal yang baru karena kalian tuh kayak takut, jangan khawatir karena kalian itu tuh nggak perlu hebat dulu untuk memulai, tapi kalian harus memulai dulu baru kalian bisa jadi hebat. Oke. Nggak perlu hebat dulu untuk memulai ya. Jadi kalian bisa memulai terlebih dahulu untuk menjadi hebat. Yes, exactly. Oke, karena yang paling susah itu memulai. Iya, yang memulai tuh susah banget. Itu yang paling susah. Usaha juga. Benar. Oke. Oke, itu benar-benar menyentuh banget ya, karena di hari ini juga hari spesial buat Mbak Safira ya. Iya Kak. Karena hari ini Mbak Safira ulang tahun, guys. Selamat ulang tahun Mbak Safira. Ini kadonya. Oke, hari ini hari ulang tahun Mbak Safira. Mbak Safira udah menang medali dan pada hari ini tanggal 7 Mbak Safira ulang tahun. Selamat ulang tahun Mbak Safira. Thank you. Ini ada titipan ya buat dari penggemar Mbak Safira. Thank you. Oke, panjang umurnya berapa nih? Ini udah menginjak 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. dua. Jadi mahasiswa semester 4, ikut volunteer, ikut komunitas. Komunitas, tapi volunteer juga dan ikut lomba Go Internasional dan meraih medali emas. Wah, keren sekali. Mungkin ini bisa menjadi penyemangat kita ya untuk menjadi sama seperti Mbak Safira, karena emang memulai itu lebih sulit daripada menjadi hebat. Maksudnya memulai dulu biar menjadi hebat, nggak harus hebat untuk bisa memulai. Terima kasih Mbak Safira atas kedatangannya. Selamat ulang tahun ya. Thank you ya Kak, udah diberi kesempatan untuk discuss di sini juga. Masya Oke, Allah. sama-sama. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Banyak banget nih, ada 100 orang yang nonton. Terima kasih. Kembali lagi di podcast selanjutnya. Dadah.